Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini, dengan keadaan kita semua yang dianugerahi oleh Allah keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah tinggikan derajat kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau bicara dengan kun fayakun dan diiringi dengan hari ini kita kumpul dalam rangka turut mengambil barokah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak luput juga dari kun fayakunnya Allah. Bagaimana tidak Ibu? Kalau kita mundur 1400 tahun silam, kita sama-sama tahu pada tahun itu belum ada satu kapal terbang pun yang berhasil terbang. Belum ada kendaraan yang melalu lintas di udara. Tetapi subhanallah, justru peristiwa Isra wal Mi'raj ini membawa kita bersama untuk percaya bahwa kalau Allah berkehendak memindahkan hambanya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kalau kita butuh kendaraan, kalau kita butuh pesawat, kalau kita mungkin butuh dengan alat yang membantu kita untuk pindah, tapi ada satu poin, tidak untuk Allah. Makanya kita pahami ayatnya. Nabi tidak bilang aku telah pergi kemana? Ke Baitul Maqdis, tidak. Tapi ayatnya turun jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sini dulu ya. Apa kata Nabi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini bukan Nabi yang jalan. Karena kalau diukur pakai otaknya manusia, manusia nggak ada yang bisa jalan se-ekspres itu. Nggak ada Bu, kayak film yang kita tonton dibuat sama Barat, ada manusia The Flash. Yang kalau jalan dari ujung sono ke ujung sono langsung, nggak ada. Itu juga kan halusinasi, fantasi doang. Nggak ada orang jalan bisa secepat itu.
Sehebat apapun dia, tapi lagi-lagi manusia cepat butuh sesuatu, tapi tidak untuk Allah jika ingin mempercepat sesuatu. Jadi urusan Isra wal Mi'raj ini berkaitan dengan kuasanya Allah. Allah kalau udah mau, punya mau, apapun yang terkesan di situ tidak mungkin, semuanya bisa jadi mungkin. Tuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Ini ayat ngasih tahu. Ibu tahu masa itu Mekkah menuju Masjidil Aqsa menurut para ulama bilang itu kurang lebih 1000 kilometer jauhnya. Lumayan waktunya, sejam 2 jam mungkin. 1000 kurang lebih kilometer, baik lebih atau kurang wallahu alam. Tapi yang pasti Bu, jarak itu bukan jarak dekat. Tapi Shahibud Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai memberitahu kepada kita, tahu nggak jarak tempuh Nabi mengambil durasi berapa lama? Baik itu Isra maupun Mi'raj. Berarti kan jalannya aja udah bingung kita. Ini belum naik ke langit. Naik ke langitnya juga udah bikin kita lebih bingung lagi. Pakai apa nih naiknya? Tapi kalau udah berkenaan dengan kuasa Allah nggak ada yang nggak mungkin. Berarti Bu, ketika itu Shahibud Dibai mengatakan, "Tsumma aruduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh." Katanya Nabi dibalikin dari di perjalanan, dibalikin dari mana? Itu ibaratnya dari arsh, balik ke dalam rumahnya Nabi di Mekah itu sebelum kasurnya dingin. Artinya apa Bu? Ibu kalau tiduran duduk di satu tempat, pada panas nggak tempat duduknya? Panas nggak? Sekarang udah panas belum tuh tempat duduknya? Udah duduk dari jam berapa itu di situ? Oh, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Ya Allah, Masya Allah semua ya. Ada yang jam 4, pokoknya udah nikmat deh tuh. Tuh kalau dipegang kira-kira bisa masak telur nggak di situ? Bisa masak telur di situ. Panas, kita duduk nih panas. Tempat duduk kita panas. Ini tempat duduknya belum dingin. Nabi pergi udah balik. Sebelum tempat tidurnya mendingin. Bisa dibayangin gak tuh durasi sesingkat apa? Itu durasi secepat apa? Masya Allah. Maka dari sini kita belajar satu Bu. Kalau kamu bertanya mungkinkah aku, apa aja nih urusannya? Mungkinkah dompetku nambah isinya? Mungkinkah suamiku hanya cinta padaku saja? Apa aja deh yang bilang mungkin nggak gitu ya? Mungkin nggak? Semuanya apa yang ibu pikir mungkin hari ini, tenang Bu. Kalau itu disandingkan dengan mungkin tidak itu dilakukan dan dibuat oleh Allah, semuanya itu mungkin. Mungkin. Masalahnya mungkin itu bukan pada kuasa kita. Mungkin saya bisa bikin dompet saya isinya sehari 10 juta, nggak bisa. Mungkin saya bisa bikin, nggak bisa. Kalau kita mungkin nggak bisa. Tapi bagi Allah segala yang mungkin jadi bisa. Kalau itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, poin pertama, apapun yang menjadi mungkinmu hari ini, kebimbanganmu hari ini, kekhawatiranmu hari ini karena kata mungkin, ingat baik-baik, semua itu akan berubah menjadi pasti
Semua itu akan berubah menjadi jadi ketika kamu jadikan semua itu seperti yang Allah kehendaki. Poinnya seperti yang Allah kehendaki. Itu poin 1. Maka kita mau ngambil pula hikmah di balik Isra wal Mi'raj yang alhamdulillah bulan Rajab aturan hari ini ceritanya kita mau masuk. Nggak jadinya berarti kan jualan di luar nggak usah khawatir, insya Allah pada dibeli ya. Ibu-ibu mudah-mudahan yang pada mau jajan itu sepuasnya, karena hari ini ternyata yang niat puasa ditunda, jadi puasanya besok insya Allah. Alhamdulillah ada hikmahnya ya. Iya, alhamdulillah. Aturan hari ini niatnya ya Allah, pengen hadir acara IPM, berarti mesti sahur ya. Gak jadi semuanya ya. Karena masuk 1 Rajabnya jatuhnya alhamdulillah hari Senin besok. Pada pasang niat yang pada bisa besok pada mau puasa, insya Allah kita mau hidupin Rajab dengan penuh kebaikan dan ketaatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bu entar jajannya jangan rencana sekarang tenang dulu. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dikasih kesempatan sama Allah. Buat apa bu? Buat kita lebih mempersiapkan diri. Barangkali kemarin niatnya belum lurus. Ayo hari ini kembali mengulang niat-niat kita. Semoga dengan masuknya Rajab, masuk juga bersamaan dengan itu seluruh iman yang belum sempurna di hati kita, semua takwa yang belum sempurna di hati kita, rezeki-rezeki yang belum sempurna mudah-mudahan disempurnakan dengan masuknya bulan Rajab, dari rezeki hissi wal ma'nawi kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka bu, peristiwa Isra wal Mi'raj ini kalau mau diuraikan satu persatu, sejam 2 jam ini nggak cukup, ya bu ya. Tapi saya cuman mau kutip satu situasi, satu momen, di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah, Nabi melewati setiap langit demi langit. Itu familiar dong di telinga ibu, udah sering tuh dengernya walaupun sekelumit. Langit 1, langit 2, langit 3, yang mana setiap langit itu Nabi bertemu dengan beberapa nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Idris. Langit pertama, berarti yang paling dekat sama kita nih, yang saya mau sebut. Langit pertama, itu begitu Nabi dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, mengetuk pintulah Jibril. Berarti ngasih gambaran kepada kita apa? Singgasana langit dengan alamnya itu berbeda bayangannya dengan kita. Di sana berarti ada kehidupan. Ketuk pintu. Ditanya, siapa? Dijawab, ya, yang ditunggu-tunggu datang. Dia temukan di situ pun ruhun khabith kharaja min jasadin khabith. Jiwa yang buruk keluar dari jasad yang buruk. Ini ternyata sisi kirinya adalah anak keturunannya yang mana? Yang ada di dalam neraka. Dalam neraka. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika dia melihat anak keturunannya di sana, maka penyesalan dan kesedihan pun menguasai Nabi Adam. Sedih dia.
melihat anak cucunya yang berada dalam siksa, berada dalam kesusahan. Maka dari sini ulama menyimpulkan, Bu, berarti buruk dan baik itu sudah menjadi sunnatullah. Buruk dan baik itu akan selalu begitu adanya. Dari anak cucu Adam ternyata memang akan ada orang baik, akan ada orang buruk. Buktinya Nabi Adam dari awal punya anak keturunan. Dari awal anak keturunannya pun generasinya sudah terlihat mana yang baik, mana yang buruk. Makanya sampai kelihatan tuh, walaupun dia anaknya Nabi Adam, ada juga yang salah jalan sampai berhasil mencelakai saudaranya sendiri. Orang baik, orang buruk. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sekarang kita lagi ada di tempat baik atau tempat buruk? Berarti kira-kira kalau hari ini Nabi Adam itu noleh ngelihat kita, seneng apa kagak? Dan anak cucu Adam yang dilihat oleh Nabi Adam dengan kelalaiannya dan maksiatnya, mereka lah orang yang juga dipilih untuk dengan kelalaian dan kemaksiatannya, bahkan dengan kekufurannya. Ini dengan kekafirannya. Di situ Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, kita tahu dari awal dibilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, berarti ada anak cucu Adam yang nanti bakal jadi orang-orang baik dan penerus orang-orang baik. Ada. Tapi ada juga anak cucu Adam dari golongan manusia yang dipertegas bahwa mereka akan ada dalam siksa. Dari sini, Bu, alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah yang telah memilih kita ada di dalam kelompok kebaikan, ada di dalam kelompok ketaatan, yang mudah-mudahan insya Allah dengan duduknya kita di dalam kebaikan ini mendatangkan senyuman pada raut Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Adamnya senang, gimana juga laginya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita mau lihat Nabi Adam dengan segalanya, asal muasal ciptaannya. Sampai ulama bilang itu Nabi Adam diciptain sama Allah Subhanahu wa taala dari jenis tanah khusus. Tanahnya katanya baik itu tanah debu atau itu tanah liat, pokoknya Nabi Adam dipilih dari tanah yang terbaik, yang kemudian bikin apa? Oh, Nabi Adam rupanya jadi putih. Jadi putih. Berarti ada yang dibuat dari tanahnya merah, ada. Itu kita lihat, bukan tanah abang ya, Bu, ya. Tanah merah orang-orangnya jadi merah-merah kulitnya. Orang barat, orang mungkin sebagian wilayah-wilayah. Ada juga yang dibikin tanahnya warnanya coklat. Coklatnya, kalau kita kira-kira warnanya apa tuh? Ada yang dibuat dari coklat. Ya, kurang lebih wilayah-wilayah kita dan sekitar ada yang dibuat dari tanah coklat. Jadinya orangnya coklat-coklat. Tapi ada juga yang dibuat dari tanah warna hitam. Warna hitam, jadinya hitam-hitam. Tuh jadinya hitam-hitam. Jadi saya bilangin dah sama ibu-ibu, kalau kamu hari ini di antara warna-warna itu, stop merasa sedih, stop merasa kecewa, stop merasa bimbang, karena itu udah dari asal muasalnya. Ini bukan lagi gen ibu bapak. Ini ternyata dari awal udah Allah tentukan, yaitu dari sang pencipta kita. Tapi saya mau kasih kabar gembira buat yang hitam-hitam. Buat yang hitam-hitam beneran saya mau kasih kabar gembira nih. Malahan saya begitu baca ini di kitab, saya langsung bilang,
Enak banget jadi dia yang kulitnya hitam gitu. Apa tuh yang kulitnya hitam? Ada kabar gembira. Sayyidina Ibn Arabi berkata di dalam salah satu kitabnya, beliau bilang begini, orang yang kulitnya hitam itu susah disantet. Jadi saya tuh semenjak baca itu, Bu, kalau ada orang kulitnya hitam disantet, saya setengah percaya sama kagak. Beneran apa iya gitu? Itu disantet enggak? Karena Ibn Arabi bilang orang yang kulitnya hitam susah disantet, susah disihir, susah diniatin buruk. Susah diniatin buruk. Berarti dia punya protek tinggi, penjagaan tinggi. Itu dari mana dasarnya? Dari sananya, udah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan saya yang ngomong ya, itu Ibn Arabi yang ngomong. Ibn Arabi yang ngomong. Jadi itu pegang aja kabar gembira. Besok ibu kalau ngerasa ada yang golongannya dari tanah liat hitam, begitu ibu ngaca, kenapa kulit saya gini-gini amat gitu, langsung hibur hatinya, alhamdulillah, alhamdulillah saya nggak gampang dijahatin orang, nggak gampang dimacem-macemin orang. Niat-niat buruk jahat orang insya Allah lebih ketolak karena masalah urusan kulitnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Adam ciptain awal dari tanah, ada warna begini, ada warna begitu, ada yang wataknya begini, ada yang wataknya begitu. Ketika kita ketemu orang sombong ini ngadopsi sifat sombong dari siapa? Jelas dari iblis. Sifat hasad dari siapa? Dari iblis. Tapi ada satu sifat kita sebagai anak cucu Adam nggak boleh lupa. Kalau itu sifat keturunan. Ada yang tahu nggak kira-kira di sini? Kalau ada yang tahu, saya pengen kasih hadiah. Apa sifat keturunan dari Nabi Adam rasanya? Yang emang ternyata kita semua punya sifat itu. Enggak pernah puas katanya. Hah? Saya kasih tahu. Ini jawabannya simpang siur nih. Nggak pernah merasa puas, nggak pernah apa. Ya. Sifat dari Nabi Adam nih, keturunan kita kena semuanya, nggak kagak. Ketika Nabi Adam dihasut sama siapa? Sama syaitan, sama iblis, buat makan buah khuldi. Tahu nggak yang bikin berhasil apa waktu itu? Bisikan apa yang masuk ke Nabi Adam sampai bikin Nabi Adam kepikir, oh ya saya harus nih makan nih buah. Hah? Ternyata iblis ngebisikin ke Nabi Adam, Adam, kamu tahu nggak? Kalau kamu makan buah khuldi itu, kamu bakal abadi di surga ini. Kamu bakal panjang umur. Kamu bakalan abadi. Allah itu nggak mau kamu abadi di sini, makanya buah khuldi itu nggak boleh dimakan sama kamu. Ternyata rasa takut mati dan rasa ingin ada terus di dunia ini awal mulanya dari Nabi Adam yang punya perasaan pengen terus ada. Pengen terus ada. Makanya saya mau tanya, ibu-ibu kalau dikasih pilihan mati sekarang apa mati setahun depan, milih mana? Ayo, mati kapan kalau bisa milih kita? Pasti yang lebih lama itu yang kita pilih kan gitu. Berarti rasa ingin tetap ada itu sumbernya awalnya dari siapa? Biar kita tahu, dari Nabi Adam. Itu sifat sunnatullah, udah Allah kasih begitu. Karena itu sudah bagian dari jalannya. Nabi Adam itu pun melakukan itu, sudah bagian dari jalannya.
Allah mau kasih tahu kita, makanya yang selalu dipesan-pesan sama Nabi bahwa kita harus ngilangin sifat menahan diri dari tulul amal. Banyaknya angan-angan, ngiranya umur ada terus. Padahal kita itu bisa didatengin kapan aja urusan umur. Dari situ, oh ada sifat yang kebawa nih. Makanya ulama bilang, beruntung bagi anak cucu Adam yang pada akhirnya dia tetap dipilih sama Allah menjadi orang-orang yang ada dalam golongan kanan. Kita hari ini lihat diri kita, alhamdulillah ada di kajian, ada dalam lantunan sholawat, dibersamai dengan guru-guru, bisa melangkahkan kaki ke tempat kebaikan. Yang tersisa cuma apa? Belajar untuk mempertahankan keimanan di hati kita. Iman, karena ini modalnya iman, Bu. Yang bikin kita nanti bisa lanjut masuk ke surga ataupun tidak adalah iman. Maka ketika itu, ibu yang dirahmati Allah, di situ Nabi faham bahwa ternyata di antaranya manusia itu ada baik, ada buruk. Makanya Nabi selalu ngajarin kita berdoa setiap hari, Allahumma ya mugallibal qulub, Sabbit qalbi ala dinak. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini agar selalu berada dalam agamamu. Karena kita takut ketika ada golongan kanan dan golongan kiri, jangan sampai ada amal perbuatan kita yang membuat kita masuk pada kelompok yang kiri. Maka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, pertama dari mana yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sini kita bisa petik, masya Allah. Lihat orang dari dulu sudah kelihatan gambarannya, orang baik ada di mana, orang buruk juga ada di mana. Maka kita pantasnya selalu berdoa kepada Allah, jangan pernah ya Allah Kau lepaskan kita dari golongan orang-orang soleh, dari golongan orang-orang baik. Makanya jangan pernah mau tazayyan, berhias dengan sifat orang-orang toleh. Orang toleh itu apa? Berarti lawannya orang soleh. Jangan. Ini udah dari awal. Lalu Nabi SAW pun melintasi satu persatu dari langitnya. Saya nggak bahas satu-satu. Ketika itu Nabi SAW pada saat Mi'raj dipertontonkan olehnya semua yang tidak dipertontonkan kepada siapapun makhluk. Sampai kata ulama, para nabi manapun gak ada yang derajatnya mengungguli derajatnya Nabi untuk urusan yang satu ini. Bahkan Nabi Ibrahim pun gak bisa menemani Nabi sampai destinasi terakhir, gak bisa. Dia cuman sampai mana, Bu? Sampai mana? Dia cuman nganterin sampai titik sebelum Nabi sampai kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad bilang, wahai Jibril, kamu mau ninggalin saya sendirian di sini? Tapi malaikat Jibril bilang, kalau saya tetap lanjut ikut kamu, saya kebakar. Tapi kalau kamu yang lanjut, kamu gak akan kebakar, wahai Muhammad. Nabi kita lewat, Jibril diam, sehingga Nabi SAW sampai di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat An-Najm. Kalau ibu mau mengkaji, buka surat An-Najm, lihat di situ jelas keterangannya. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita peristiwa Mi'rajnya Nabi ada di sana. Ketemu dengan Allah. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita, tashhadu dzatu bidzat. Ini bukan lagi lihat bayangan, tapi memang bertemu dengan Allah. Bu, kata ulama bilang gini, kalau saya jadi Nabi Muhammad, saya mungkin gak mau turun lagi.
Karena saya udah dapat kenikmatan yang tidak diberikan kepada siapapun. Melihat kenikmatan di langit, melihat Allah itu nikmat tertinggi. Kalau orang udah ngerasain itu, nggak pengen nikmat yang lain-lainnya lagi. Ini nih. Tapi kok Nabi mau turun? Kata ulama bilang, yang bikin Nabi mau turun itu nggak lain, nggak bukan kecuali karena rahmatnya lil ummah. Bu, kita tahu Nabi Musa pernah mukalamah sama Allah 40 hari dia jadi kalimullah, bicara sama Allah menyendiri di mana, di Gunung Sinai. Dia nggak turun-turun, nggak balik-balik sampai waktu di mana Allah perintahkan dia kembali untuk turun. Ibu tahu ketika itu apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa bilang, setelah aku mendengar ucapan Allah, rasanya ucapan-ucapan kalian itu semuanya bikin aku mual, ingin muntah. Gak kuat, kata Nabi Musa bilang. Ini dengar orang ngomong, kita suka gak ngobrol sama orang kelamaan kepala pusing? Suka? Suka dengar begitu? Aduh, kayaknya berasa begitu, kelamaan ngomong sama dia, mual, pengen muntah nih rasanya. Belum pernah mual pengen muntah, pusing mah banyak gitu ya. Tapi denger dia ngomong rasanya mual pengen muntah rasanya. Itu kiasan. Tapi Nabi Musa betul-betul merasakan, ternyata setelah berbicara dengan Allah, alangkah nikmatnya itu yang dia dapat, sampai bikin dia rasanya enggan mau dengar suara manapun lagi selain daripada suara Allah. Tuh bayangin, Bu. Tapi Nabi Muhammad SAW setelah diberi nikmat, ketika pertama dia masuk ke hadirat Allah, Nabi Muhammad mengucap assalam dengan ucapan apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salam yang Nabi ucapkan dengan penuh takzim dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa berhenti sampai di situ? Wah, kalau kita jadi nabi udah GR-nya bukan main. Tapi Nabi ternyata khayaluh, galbuh, khayalannya, hatinya selalu tentang umatnya. Sehingga ketika dia mendapatkan perlakuan itu dari Allah, tidak pernah sekalipun membuat dia lupa untuk menyertakan hamba-hambanya yang saleh. Makanya Nabi pun kemudian berkata, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tuh yang sholat tuh mestinya bersyukur, karena ketika dia melakukan sholat itu berarti kamu di antara orang yang ketika itu dihadirkan oleh Nabi ketika bertemu dengan Allah. Itu bukan momen sembarangan. Ulama jelas-jelas bilang, mungkin kalau nikmat itu dikasih ke kita, kita udah kagak ada lagi yang mau turun. Gak mau kita turun. Udah kita di langit aja, kita gak ada yang mau turun. Tapi tidak Nabi Muhammad. Ketika Allah beri kewajiban, Allah berikan perintah dengan berupa hadiah sholat di sana, Nabi Muhammad SAW itu turun membawa perintah Allah, tapi dengan pertolongan Nabi Musa salah satunya. Nabi Musa membuat Nabi Muhammad tersadar 50 waktu itu gak akan disanggupin sama umatmu, wahai Muhammad. Lihat rahmatnya Nabi. Nabi itu begitu terima perintah, terima aja. Dia pikir umatnya pasti bakal jalanin aja, resikonya nanti belakangan. Tapi Nabi Musa ngingetin, wahai Muhammad,
50 waktu itu berat, minta keringanan pada Allah agar dia ringankan, jangan sampai kewajiban sholat jadi 50 waktu. Berapa kali itu Bu Nabi bolak-balik? Berarti di langit pun yang diurusin sama Nabi urusan Makanya kalau kita ngurusin urusan Nabi cuman sesekali, setahun sekali, kita tuh malu kalau kita tuh ngerasa letih. Kita tuh malu, berasa aduh rasanya saya nggak sanggup kalau urusannya begini. Ternyata bikin acara begini, masalahnya ruwetnya begini, urusannya begini. Jangan ngurusin ruwetnya, jangan lihat mumetnya. Karena kita orang yang paling pantas mumet ngurusin acaranya Nabi. Karena Nabi bahkan di sana pun, di Sidratil Muntaha, di tempat yang tidak seorang pun bisa sampai di sana, yang diurusin sama Nabi urusan kita. Urusan kita, Bu. Turun naik sampai begitu, sampai di sholat yang 5, Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, mintalah keringanan lagi. Kayaknya Nabi Musa hafal betul, umatnya 5 waktu pun bakal terasa berat untuk dilaksanakan. Tapi Nabi Muhammad berkata, cukup wahai Musa, aku seolah sudah tidak lagi punya wajah di hadapan Allah. Karena apa? Karena aku malu untuk terus meminta keringanan untuk umatku. Minta sampai malu. Padahal kalau Nabi minta lagi dikasih. Tapi Nabi udah malu. Turun Nabi ke bumi. Ibu, begitu Nabi sampai turun ke bumi, Nabi balik ke rumahnya. Nabi ketemu dengan yang ada di rumahnya. Pertama yang Nabi ketemuin itu salah seorang dari saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Hani. Diceritain sama Nabi, saya semalam habis ke Baitul Maqdis, saya semalam habis begini. Ummu Hani dengerin. Terus Nabi ngomong, gimana ya caranya biar yang aku lihat dan aku dapat ini dapat kusampaikan seluruh orang-orang Mekah. Ummu Hani bilang, jangan ngaco deh kamu, jangan ngaco. Udah cukup Muhammad, udah cukup. Kamu ini lagi dalam keadaan dimusuhi. Kamu ini lagi dalam keadaan dibenci. Kamu ini lagi dalam keadaan baru kehilangan pamanmu, baru kehilangan istri tercintamu. Jangan nyari-nyari. Ummu Hani bilang jangan. Tapi Nabi bilang gak bisa. Aku harus sampaikan kepada mereka apa yang kulihat. Sampai kata ulama bilang, dalam riwayat disebutkan, itu ketika Nabi keluar dari rumah, itu Ummu Hani berusaha narik sorbannya, narik bajunya, buat bilang apa? Jangan keluar Muhammad, kamu gak bakal didengar orang. Kalau kita, betul kata ulama itu, kalau jadi Nabi ngapain balik ngurusin yang gak penting, ngurusin orang yang benci sama dia, ngurusin orang yang gak suka sama dia. Balik Nabi keluar dari rumahnya, duduk di pinggiran Ka'bah sambil berpikir, gimana caranya ngomong sama siapa? Sama orang-orang Mekah. Gimana caranya saya ngumpulin orang-orang Mekah? Lihat Bu, saya mau bilang nih kun fayakun. Gimana caranya ngumpulin orang-orang Mekah? Karena ketika itu Nabi nggak didengar. Maka kalau Nabi manggil, siapa yang mau nyamper? Kalau Nabi ngomong ya ma'syara Quraisy, nggak ada yang nyamper. Karena Nabi lagi dicuekin. Nabi lagi nggak dianggap. Kok bisa-bisanya lagi duduk berdoa sama Allah, mohon petunjuk, tahu-tahu datang Abu Jahal. Dia lihat dari kejauhan, kayaknya Muhammad bukanya lagi suntuk tuh.
Mukanya kayaknya lagi mikir tuh, iseng datengin Ternyata Allah yang bikin hatinya disuruh datengin tuh Muhammad. Gak ada yang kebetulan. Dateng Abu Jahal nanya, kamu kenapa Muhammad? Kok tumben? Mukamu kayaknya lagi mikir keras nih. Iya, saya emang lagi mikir, kata Nabi. Ada apa? Apa ada berita baru? Kebetulan emang mau nyampein berita. Iya, ada berita baru. Apa tuh? Kata Abu Jahal, semalam saya habis dari Baitul Maqdis. Kalau saya jadi nabi ngebayangin situasi itu, deg-degannya kayak apa? Ngadepin Abu Jahal, udah pasti diejek-ejek, udah pasti dihina-hina. Pembela yang tadinya ada untuk menyokong baru tiada. Tapi emang Nabi modalnya bukan kekuasaan dan kekuatan dan kemampuan dia, tapi Nabi serahkan kekuasaan dan kemampuan ini ada pada Allah. Apa yang terjadi? Abu Jahal begitu dengar, apa? Kamu semalam dari mana? Baitul Maqdis. Nggak pakai disuruh. Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Bani Abdul Muttalib, ya ma'syara Bani Dar, ya ma'syar. Semua orang nggak ada lama ngumpul gara-gara dipanggil sama siapa? Abu Jahal. Bukan Nabi yang manggil, Abu Jahal yang manggil. Ya kalau Abu Jahal yang manggil semua ngumpul. Kalau Nabi yang manggil nggak ada yang ngumpul. Ngumpul semuanya, Abu Jahal yang manggil. Ibu ngumpul di situ semuanya udah siap dengerin. Yang satu muka dengan ngeyelnya, yang satu muka dengan ngejeknya, yang satu ada apaan lagi sini kita dikumpul-kumpulin mau ngomong apa sih? Aduh, pokoknya kalau bicara kena mental, aduh, kali itu Nabi sih kena mental banget. Tapi mentalnya Nabi udah lebih dulu ditempa sama Allah. Tuh ngadepin muka-muka nyinyir model begitu tuh, nggak ada satupun membuat Nabi gentar untuk menyampaikan kebenaran. Ada apa? Ada apa? Semalam aku habis diperjalankan ke Baitul Maqdis. Ada yang begini bu ekspresinya. Aduh. Dia ngigo lagi katanya. Yang satu tangan dua-duanya ditaruh di kepalanya. Muhammad kumat lagi katanya. Waduh, pokoknya omongannya macam-macam. Apa? Abu Jahal bilang dengan tenangnya, Muhammad, selama ini kamu ngomong sama saya masih bisa toleransi tuh ngigo-ngigo kamu. Tapi untuk yang satu ini, kamu benar-benar tukang bohong. Jelas-jelas gak mungkin orang bisa sampai ke Baitul Maqdis model begini. Nabi tetap dengan tenangnya, tapi saya dari sana. Saya jalan ke sana, bahkan kata Nabi, saya buktinya ketemu kok sama rombongan kafilah yang sebentar lagi mau balik nyampe ke sini. Saya sempat singgah di kafilahnya mereka. Saya minum airnya mereka. Ontaknya, kepalanya berdarah, ontaknya hilang. Dikasih tahu semuanya sama Nabi. Mereka mikir, datang Abu Bakar As-Siddiq. Ada apa sih? Nih, sahabatmu Muhammad lagi ngigo bilang habis dari Baitul Maqdis. Sayyidina Abu Bakar nggak pakai nengok. Muhammad bilang dari Baitul Maqdis. Sadaqtu, saya percaya. Jangankan dari Baitul Maqdis, dia bawa berita dari langit aja saya percaya. Bawa berita apapun selagi Muhammad yang bicara, aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nggak pakai nanya ceritanya, nggak pakai nanya kisahnya, langsung spontan bilang shadaqtuh, saya percaya dia. Makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq. Singkat cerita bu, Nabi nggak dapat
penerimaan. Ucapannya enggak diterima, tapi Allah kalau sudah berkehendak semuanya jadi di luar kendali kita. Sayyidina Abu Bakar mikir, nih orang Quraisy nih kalau diomongin emang gak bakal ngerti. Makanya perlu saya sedikit kutik logikanya, perlu saya pikirin otaknya biar kebuka. Apa Sayyidina Abu Bakar yang mancing omongan? Ayo kita buktiin. Kalau memang betul Muhammad ini betul ke Baitul Maqdis, yuk kita tanya sama dia bagaimana ukurannya Baitul Maqdis, ada berapa jendelanya, ada berapa pintunya. Saya mau tanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau ke sini, ke gedung, ke acara, ada yang pernah ngitung pintu? Ayo, saya mau tanya, ada yang pernah ngitung jendela? Ada yang pernah ngitung lampu? Kita paling ngitung pintu kalau mau bikin acara, betul apa kagak? Iya, subhanallah, nggak kepikir. Sampai nabinya sendiri ngomong, waktu saya dikasih pertanyaan itu saya tersentak. Hah, pintu? Jendela? Karena Nabi bawa perintah Allah, ini kepikiran lihat jendela juga kagak, kepikiran lihat pintu juga kagak, Bu. Tapi ada tapinya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, Allah langsung suruh turun, wahai Jibril, bukakan gambaran Baitul Maqdis di hadapan kekasihku Muhammad. Langsung malaikat Jibril gambarannya Baitul Maqdis ditunjukin di hadapan Nabi. Jadi waktu ditanya ada berapa pintunya, kebetulan Bu, kebetulan Nabi nggak disuruh ngitung jendela, tapi ada di antara mereka yang tahu persis jendelanya, pintunya, seluk-beluknya Baitul Maqdis, seolah-olah dia arsiteknya Baitul Maqdis di situ. Coba kalau memang betul Muhammad itu pernah ke Baitul Maqdis, saya orang yang paling kenal Baitul Maqdis. Beritahu aku, ada berapa pintunya di sana? Dari sudut mana pintu ini? Nabi kasih tahu semuanya. Pintunya sekian, jendelanya sekian, lampunya begini, bangunannya begini, semua dikasih tahu persis. Sampai orang-orang Mekah mukanya tertuju sama nih kononnya arsiteknya. Bener nggak tuh? Bener lagi. Gak ada yang salah loh omongannya. Satu kayak meleset, enggak. Semuanya betul persis. Justru di sini Bu, Allah lagi mau tunjukin, ingat ya, walau banyak yang menghinamu, walau banyak yang niat menjatuhkanmu, walau banyak hari ini orang berupaya ingin menjelek-jelekkan namamu, Allah selalu punya cara. Bila dia tetap ingin mempertahankan nama baikmu, Allah selalu punya cara untuk bahkan tetap menjaga harga dirimu. Allah selalu punya cara. Biar dunia mau berkata apa, orang mau menghujat apa, tapi kalau Allah sudah ingin menjaga, melindungi kekasihnya, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau Allah udah mau nih, kalau Allah udah mau, semua orang-orang yang ada di situ niatnya menjatuhkan, tapi Allah tidak membiarkan Nabi dijatuhkan. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, oh kalau betul kata kamu Muhammad, udah nih Baitul Maqdis sudah tutup buku. Kamu bilang tadi ada kafilah yang mau pulang kan? Iya. Kira-kira tuh kafilah nyampe nya hari apa? Ditantangin. Nyampe nya hari apa? Kalau emang betul kamu bilang kamu ketemu sama rombongan, rombongan itu bakal tiba di sini hari apa? Kapan? Nabi bilang mereka akan tiba hari Rabu. Tungguin, mereka bakal datang. Ibu tahu, semua orang hari Rabu nunggu. Bener kagak tuh yang Nabi Muhammad sebut?
yang katanya rombongannya bakal datang hari Rabu, Bu, semua orang pada nunggu dari pagi, nunggu nggak ada yang datang, zuhur nggak ada yang datang, sampai asar nggak ada yang datang. Ibu tahu, sebelum matahari terbenam semua orang nih udah pada asik nungguin mana kafilah yang disebut sama Nabi itu katanya mau datang. Nabi lihat mereka belum juga datang karena Nabi udah mengucap harinya hari Rabu. Nabi doa sama Allah, ya Allah, tolong tahan matahari jangan terbenam dulu sampai mereka masuk ke Mekah ini. Bu, orang nggak sadar mataharinya ditahan sama Allah. Matahari nggak terbenam sampai kafilah itu datang. Kafilah itu masuk, mataharinya pun dibiarkan sama Allah gerak kembali sampai akhirnya mereka pun terbenam. Dengan apa? Dipertontonkan oleh semua orang-orang yang ada di Mekah kala itu. Begitu mereka sampai semua menghujani pertanyaan. Betul ontak kamu hilang? Betul. Betul ontaknya luka, kepalanya pecah karena kebentur? Betul. Betul air minum kamu hilang, ada yang minum? Betul. Kok kamu tahu semua? Walaupun di situ tetap ada orang yang berteriak, ternyata Muhammad tukang sihir ulung. Tapi otak mereka semua tertegun karena mereka menemukan ucapan Nabi kebenarannya tidak terbantahkan lagi oleh apapun. Mereka pulang dengan hati yang dipenuhi dengan pertanyaan. Mereka pun ada yang semakin makin dihujani dengan keburukan hatinya. Tapi justru di situ adalah juga peluang ketika itu mereka dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tertutup mereka tetaplah tertutup, yang dibuka mereka akhirnya pun kembali ke jalan yang sebenar-benarnya. Dan disitulah alhamdulillah hari ini Allah pilih kita semua ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bisa hadir, bisa duduk, bahkan kita bisa mengenang kisah mulia tersebut, mengenang keindahan daripada perjuangan Nabi Muhammad tersebut. Itu tandanya alhamdulillah Allah pilih hati kita menjadi hati yang menerima, hati yang diketuk pintu dengan pintu hidayah, bukan hati yang dipenuhi dengan kekufuran, dengan keingkaran, apalagi dengan merasa apa dari cerita ini dipenuhi dengan keremehan. Tapi alhamdulillah summa alhamdulillah Allah pilih kita menjadi orang yang beriman, Allah pilih kita menjadi orang yang bertakwa, Allah pilih kita semua menjadi orang-orang yang hari ini penuh dengan cinta. Mudah-mudahan cinta ini Allah jaga, takwa ini Allah jaga, iman ini Allah jaga, sehingga bila datang ajal menjemput, ya Allah wafatkan kita semua husnul khatimah, wafatkan kita semua husnul khatimah. Para ulama berkata, ketika Nabi melewati semua surga dan neraka, Nabi melihat hal ihwal yang terjadi di sana. Nabi turun dengan Nabi membawa doa yang tidak pernah dia ucapkan di dunia. Kata ulama, kenapa semua Nabi berdoa dengan doanya di dunia, tapi tidak untuk Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sudah lebih dulu geladi resik di akhirat, melihat bagaimana keadaan umatnya, bagaimana kebutuhan kita terhadap syafaat Nabi, bagaimana kebutuhan kita akan rahmatnya Allah. Maka seketika itu Nabi jaga betul doanya. Apa yang sampai Nabi katakan dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang dosanya besar dari umatku, syafaatku untuk mereka yang dosa-dosanya besar dari umatku, syafaatku untuk mereka yang dosa-dosanya besar dari umatku. Nabi dipertontonkan, umat berlari-lari menghampiri Nabi Adam, tapi ditolak oleh Nabi Adam. Nabi dipertontonkan saat itu orang berlari menghampiri Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak setiap yang datang.
Nabi juga dipertontonkan, semua orang datang kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi pun lihat Nabi Ibrahim menolak mereka satu persatu sampai mereka pun datang ke pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti ketika padang mahsyar kita tuh tetap lari ke Nabi Adam dulu. Kita bakal lari kepada Nabi Nuh dulu. Kita bakal lari ke Nabi Ibrahim dulu. Kita bakal lari ke Nabi Isa dulu. Kita bakal lari ke Nabi Musa dulu. Kenapa nggak langsung ke Nabi Muhammad, Ustazah? Karena kata ulama, Allah mau tunjukin betapa berharganya kamu ketika hari itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hatimu dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran, merasa tertolak, tiba-tiba ada satu pintu yang tidak menolakmu. Ada satu orang yang tidak menolakmu. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua itu kenapa Nabi sanggup untuk melakukan? Karena Nabi sudah tahu persis, tahu betul keadaan sesulit apa yang akan dilalui oleh umatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu yang menjadikan diri ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah, Kau lahirkan aku ke muka bumi ini untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih ya Allah, Kau pilih diri ini untuk menjadi umat yang beriman kepada Nabi Muhammad. Terima kasih juga ya Allah, Kau pilih diri ini untuk menjadi orang yang di hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. Terima kasih ya Allah, Kau pilih diri ini, Kau tuntun diri ini. Hari ini bisa datang melangkah, di hari-hari yang lainnya pun Kau izinkan kami juga untuk terus melangkah ke tempat-tempat yang kami tahu di sana ada ilmu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, di tempat yang penuh berkah ini dihadiri dengan banyaknya orang-orang yang mengaku cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maka mantapkan iman yang ada di hati kami semua ya Allah. Tetapkan iman yang ada di hati kami semua ya Allah. Tetapkan iman yang ada di hati kami semua ya Allah. Karena iman yang ada di hati ini adalah modal kami untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Iman yang ada di hati kami ini adalah modal kami untuk meraih syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Iman yang ada di dalam hati kami ini ya Allah adalah modal kami untuk bisa masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad ya Allah. Maka ya Allah, tetapkan iman di hati kami semua. Tetapkan iman di hati orang-orang yang kami cintai ya Allah. Iman suami kami, iman anak keturunan kami, iman ahli keluarga kami, iman sahabat-sahabat kami. Jadikan iman kami iman yang mengantarkan kami meraih syafaatnya Nabi Muhammad. Iman yang membuat kami mendapatkan naungan dari Nabi Muhammad. Iman yang dengannya kami bisa minum telaga Nabi Muhammad. Iman yang dengannya ya Allah kami bisa melintasi jembatan sirat bersama dengan Nabi Muhammad. Iman yang dengannya ya Allah kami bisa ada di dalam surga tertinggi bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, hajat kami banyak, permohonan kami banyak, dan semua dari yang kami pinta besar-besar dan begitu banyak ya Allah. Namun semua antara huruf kaf dan nun bagimu ya Allah. Antara huruf kaf dan nun bagimu ya Allah. Antara huruf kaf dan nun bagimu ya Allah. Bila ada di antara kami yang tadinya tercatat penghuni neraka ya Allah, tercatat jauh lepas dari Nabi Muhammad ya Allah, maka jadikanlah kami orang yang ada bersama dengan Nabi Muhammad. Satukan kami menjadi orang-orang yang bersatu dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau juga yang maha melihat seluruh yang ada di hati kami ya Allah. Segala yang mustahil bagi kami tidaklah mustahil bagimu ya Allah. Angkat beban masalah hidup kami ya Allah. Angkat beban derita persoalan hidup kami ya Allah. Apa yang sulit bagi kami tidaklah sulit bagimu ya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi kami tidaklah mungkin, itu semua tidak mungkin bagi
bagimu ya Allah. Maka mungkinkan kami ya Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, mungkinkan kami ya Allah untuk menjadi orang yang beriman, mungkinkan kami ya Allah untuk menjadi orang yang penuh dengan cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Mungkinkan kami, hati kami semua ya Allah, agar kami ya Allah bisa betul-betul menjalani semua perintah yang kau perintahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami, takdirkan kami agar kami diwafatkan husnul khatimah, agar kami diwafatkan husnul khatimah, agar kami diwafatkan husnul khatimah. Wafatkan kami semua dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, ya Allah dengannya wafatkan kami, ya Allah dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.